If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, welcome home. Hai semuanya. Wah, Nicolin, hari ini kok kita senang banget ya? Ada apa ya hari ini? Wah, teman-teman bisa tuh banget. Coba nih lihat kanan kirinya. Ada banyak kan teman-teman yang datang hari ini? Iya, karena kita ada di KKN Praise the Lord. Wah, pantesan ya hari ini Stephanie juga lihat banyak wajah-wajah yang baru. Kalau begitu kasih salam dulu dong satu sama lainnya. Hai semuanya. Wah. Iya, selain kita juga bisa have fun, kita bisa memuji, menyembah, dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Wah, benar itu Nicolin. Oke, kalau begitu kita main dulu games sama teman-teman kita di sini dong. Boleh, boleh. Oke, jadi hari ini kita akan main movement patterns. Jadi habis ini di LED sebelah sini akan ada slide yang memunculkan gerakan-gerakan yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, contoh urutannya adalah kita teman-teman, kita teman-teman. Nanti akan ada 3, 4, 5 pattern. Jadi kalau teman-teman bingung tinggal ikutin Stephanie aja ya sebagai pihak voltagers. Nah, nanti akan ada 3 gerakan juga teman-teman. Yang clap, stomp, wave. Clap, stomp, wave. Oke teman-teman? Oke, kalau begitu kita mulai aja ya dengan satu contoh supaya kita semua bisa paham nih. Boleh, boleh. Coba nih contohnya. Oh, clap, stomp, wave. Berarti yang Oke. pertama dan yang ketiga Nicolin. Teman-teman yang kedua ya. Oke, teman-teman ready ya? Oke, 1, 2, 3. Clap, stomp, wave, clap, stomp, wave. Clap, wave, stomp, clap, stomp, wave, clap, stomp. wave. Nah, gitu Oke. teman-teman. Kalau nanti bingung tinggal ini aja ya. Dan Oke? pastinya tambah lama tambah cepat. Jadi kita butuh konsentrasi yang tinggi ini. Iya teman-teman. Oke, jadi kita mulai ya sekarang gamenya. Oke. Are you guys ready? Yeah. Oke, second, silakan. Oke, ini ya teman-teman. Jadi Nicolin yang pertama, yang ketiga, teman-teman yang kedua dan yang keempat. Oke, siapin ya teman-teman. 1, 2, 3. Stop, Stomp, clap, wave, stop, stomp, clap, wave, stop, stomp, clap, wave, stop, stomp, clap. wave. Wih, Yeah. ada banyak kompak tadi teman-teman. Ayo sekarang lebih cepat ya. Oke. Coba selanjutnya. Waduh, 5 Wah, teman-teman. 5 guys. Tambah Berarti challenge. nanti Nicolin mengulangi yang kelima dan yang pertama ya. Oke, coba nih kita dari pelan-pelan ke cepat ya. 1, 2, 3. Clap, Wave, wave, stomp, clap, 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 clap, wave, wave, stomp. clap. Tadi ada banyak yang kompak. Oke, oke. Pada keren-keren semua ini Nicolin. Habis ini ada satu lagi. Oke. Oh, oke. Wave, wave, stomp, stomp. Oke, teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Wave, Wave, stomp, stomp, 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 wave, wave, stomp. stomp. Wah. Keren, keren, keren. Oke, Masih- oke. Yang terakhir teman-teman. Ini yang terakhir. Ada Oke. 3 supaya lebih gampang nih. Clap, clap, wave. Wave. Oke ya. 1, 2, 3. Clap, Clap, wave, clap, clap, wave, clap, clap, wave, clap, clap, wave, clap, clap. wave. Yeay! Kasih tepuk tangan dulu dong buat diri kalian sendiri. Yeay! Wah, keren-keren teman Keren, tadi. keren. Ada yang clap dan jawabnya aja sudah kompak semua. Mereka pada jago-jago loh ini Nicolin. Iya. Oke, tadi Nicola juga mau nanya ini ke teman-teman. Teman-teman, siapa yang di sini mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Wow, udah banyak. Nah, yang mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi,
kita bisa belajar loh firman Tuhan melalui buku Before 30 Kids Discipleship. Wah. Di sini ada banyak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi buruan ya dapat bukunya. Oh ya, kita bisa dapat buku ini di mana ya? Pastinya di Pustaka Raja Wali yang ada di luar sana ya teman-teman. Nah, buku ini khususnya hanya hari ini juga ada harga spesial. Jadi buruan ya dapetin bukunya. Ya ayo guys, buruan. Oh ya, dan satu lagi nih Colin. Aku ingat ada hal yang baru ini. Oh, memangnya apa yang baru, Steph? Jadi hari ini jam 4 sore di YouTube Eagle Kids GMS akan ada lagu, ada video penyembahan baru namanya Sing Out. Oh, Sing Out yang baru. Memangnya Sing Out itu apa? Nah, Sing Out kita bisa memakai ini saat itu kita pribadi atau bareng keluarga dan pastinya dengan CG kalian masing-masing. Dan pastinya kita bisa lebih mengenal, memuji, dan menyembah Tuhan lebih lagi. Jadi stay tune ya guys di YouTube Eagle Kids GMS. Nah, kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih memuji dan ibadah dengan teman-teman. Jadi gimana sebelum ibadah kita berdoa dulu, Steph? Oke, mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau mulai KKR hari ini. Tolong berkati agar kita bisa semangat memuji, menyembah Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
sing it together. Punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Amin. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Ku serahkan seluruh hidup. Oh, let's go. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Woo! Ku diampuni oleh-Mu Tuhan, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup. Kami datang kepadamu Yesus. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Let's sing. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Woo! Everybody, let's clap our hands in the air. Come on. Yeah. We believe in Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Woo! Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Ikuti gerakan kami ya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup. Oh, ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Woo! Give praise to Jesus. Hallelujah. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Yeah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, wow. Oh, haleluya. Haleluya. Give praise to Jesus. Woo! Ready to jump for Jesus? Shout Jesus! Jesus! Come on! Mari semuanya tepuk tangan dan semuanya bersama-sama. Kita mau menari bagi Tuhan ya. Come on! Ikuti gerakan kami. Whoa. Sing it. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're a source of my joy. Every day, and every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're a source
'Cause Jesus, you're a source of my joy. Every day, and every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're a source of my joy. Ready to jump? Come on! Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. One more time. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Sing, shout joy. Yeah, clap, clap, clap. Yo, yo, let's go, let's go, let's go, let's go. Jesus, yeah, Jesus, yeah. He's our God and our everything, yeah. He brings us to my life, and only through Him I can feel the happiness inside my heart, yeah. And I know that He loves me. He knows everything in my life and what I've been through, but I am grateful, 'cause all I know is that Jesus is always with me. Shout joy, shout joy, everybody clap and everybody jump. Come on, let's praise Him, babe, and give Him all we got, 'cause He is our God. Let's go jump up. Have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, sing with me. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. Have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, somebody, come on, jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy! Hallelujah! We praise you forever, Lord. Exalt you, our God, our King. Come on, everybody, clap your hands together. And 1, 2, 3, sing. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop giving all we got. Your glory, of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord. Oh,
Jamalah hatiku, ku rasakan hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu. Jamalah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu, Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Allah Kudus, Allah Maha Tinggi. Yes Lord, You
kasih Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Jadikanlah kami penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bring these kids down on their knees. May you bless each and every one of them, my dear Father. May you bless this generation, I pray. Give them a heart like David. Give them the heart like you have given me. Such heart in me, I impart to them. I'm leaving them now, that I may speak to you on behalf of them. This may they, each and every one of them, love you more than I do, love you more than David did. Father, you're so beautiful, my God, my Lord. You are beyond amazing. Shalom semua, apa kabar? Berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Sebelum duduk, kita akan lihat kanan kiri dan ucapkan sesuatu yang nice kepada teman-teman di sebelah kalian. Halo, thank you, gitu ya. Thank you. Sudah belum? Speak something nice. Belum boleh duduk. Jangan duduk dulu. Kita itu nggak boleh hanya memuji Tuhan. Kalau menyembah hanya kepada Tuhan. Tapi kalau memuji bukan hanya Tuhan. Kita juga bisa puji orang lain. Bandomu bagus. Kamu tadi datangnya awal nggak telat. Wah, luar biasa loh, saya belajar dari kamu. Kita bisa memuji sesama kita. Jadi jangan cuma berkata, hai lalu duduk. Puji orang sebelahmu sesuatu. Misalnya, thank you ya, tadi waktu aku nyanyi kamu gak ganggu. Aku lihat kamu gak HP-an loh dari tadi. Kamu sungguh-sungguh konsentrasi. Ayo, puji seseorang baru boleh duduk, silakan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Selamat datang di KKR. Praise the Lord. Sekarang disaksikan juga live ke gereja kita di mana-mana. Izinkan saya terlebih dahulu bicara kepada para gembala dan juga kepada para orang tua, bukan hanya kepada anak-anaknya. Agar kita seriusi visi Eagle Kids dari sejak kecil dalam kurikulum Tuhan. Makanya itu yang namanya voltage, ibadah voltage itu kelas 4 sampai kelas 7 kita pisahkan dari orang tuanya. Supaya anak-anak punya makanan rohani sendiri dan punya komunitasnya. Cepat lambat orang tua, saya bicara pada papa mama dulu, cepat lambat kita harus lepaskan anak kita ke dunia. Kenapa enggak kita lepaskan dulu ke dunianya Tuhan? Ini adalah suatu ibadah yang akan melatih mereka untuk mandiri secara rohani. Penting loh, dan setiap gembala saya minta agar voltage diadakan di setiap gereja Mawar Sharon yang kita gembalakan. Haleluya, ya. Gak apa-apa pindah dari hari Minggu biasanya sama ayah ibunya, sekarang ke hari Sabtu. Kalau di Surabaya pukul 1 waktu Indonesia bagian sini, di sana sesuaikan sendiri nanti. Pokoknya Sabtu itu harinya voltage. Kita nganter nggak anak-anak ke gereja? Iya, saya pun punya anak. Jadi biasanya hari Sabtu itu zaman dulu itu saya bisa jalan-jalan satu keluarga. Tapi sekarang saya harus berkorban, nggak apa-apa wis. Yang penting anak-anak beribadah sama Tuhan dulu, jalan-jalan kan bisa kita atur lagi waktunya. Ternyata tidak pernah itu tidak pernah sebuah keputusan yang salah. Saya melihat anak-anak dididik dalam takut akan Allah. Gak apa-apa, anterin anak ke gereja. Siapa suruh hanya anak yang anterin kita ke gereja dan mereka mengalah. Kalau papa dan mama kita cinta anak-anak kita, hati bapak itu kata kitab Maleaki berbalik kepada anak-anaknya dulu.
baru hati anak akan kembali kepada bapaknya. Kita anterin mereka ke gereja, khusus hari Sabtu, supaya mereka beribadah. Semoga Voltage segera tahun ini berada di seluruh pelosok bumi, di mana ada gereja Mawar Sharon di situ. Haleluya, kasih tepuk tangan yang setuju. Khotbah saya hari ini di Praise the Lord, saya mau fokus tentang menyembah. How do you worship Jesus? Tadi WL-nya bilang apa, worship leader? Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, saya akan ajarkan, buka bersama-sama di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 16. Kolose 3 ayat 16, saya baca dulu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayo, khususnya anak-anak, bersama Pastor Philip ya, kita baca sekali. Dengan keras dan dengan jelas. Yaitu pasal 3 ayat 16. Are you ready? Anak-anak aja, bangkit berdiri. Anak-anak Eagle Kids. Yes. Kita bacanya sambil berdiri supaya apa? Supaya suaranya lantang. Ya, supaya suaranya keluar. Are you ready? Yang keras ya. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, good job. Ini judulnya, mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kalian bisa catat, di foto juga gak apa-apa. Ya. Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Sama-sama katakan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Lagi, mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Coba tanya kanan kirinya, apa itu ya? Gak tahu kan? Makanya harus dengarkan Pastor Philip. Pastor Philip akan jelaskan. Ada 3 macam pujian. Ada 3 macam praise and worship. Ada 3 macam lagu yang bisa keluar dari hatimu dan hatiku. Tapi kesamaan mereka semua, ketiga-tiganya adalah, semua ini adalah pujian kepada Tuhan kita, penyembahan kepada Yesus Kristus. Tiga jenis lagu atau pujian ini penting sekali untuk kehidupan kita. Mereka saling melengkapi, saling mengisi kekosongan. Saya bacakan dulu ya. Apa artinya memuji menyembah Tuhan? Ayat 16 sekali lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Orang yang hatinya memuji, apalagi mereka yang menyembah Tuhan sejak mereka masih usianya belia, masih usianya kecil. Memuji menyembah Tuhan sejak masa mudanya, hatinya itu subur ditanami firman. Biarlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa sih gunanya memuji? Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dengan kata lain, Tuhan bertahta di atas hati orang yang memuji. Gak heran ditaburi sedikit firman, langsung bertumbuh 100 kali ganda. Orang yang hatinya sungguh-sungguh menyembah, gak mungkin hatinya itu bisa diisi sama setan, benih kepahitan, hawa nafsu. Sekalipun kita bisa jatuh dalam dosa, siapa sih gak pernah salah ngomong? Pasti kadang-kadang waktu kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang kita sesali kemudian, atau oleh karena kata-kata itu kita dimarahi oleh papa mama. Bahkan siapa sih di antara kita yang gak pernah marah? Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan selama kita hidup, kita masih harus belajar dari kesalahan kita. Tapi hati yang memuji dan menyembah gak bisa tahan lama-lama dalam kesalahan yang sama. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita, berarti Tuhan bertahta di atas kita.
Berarti Tuhan bertata di atas hati yang memuji dan menyembah. Nggak bisa nggak? Orang yang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kalau mereka salah, mereka cepat dan lekas bangkit dan bertobat. Pasti nggak enak lah sungkan sama Tuhan Yesus. Makanya itu hati orang yang sungguh-sungguh memuji, subur bagi firman. Makanya Pastor Philip suka sekali kalau saat teduh secara pribadi itu nggak langsung baca Alkitab, tapi memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu supaya apa? Supaya hatiku gembur, supaya tercabut semua semak belukar, semak durinya. Supaya ketika saya baca Alkitab langsung dapatkan rema. Waktu Pastor Philip merenungkan firman langsung dapat pengertian. Orang yang hatinya memuji Tuhan dengan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, mereka akan mengalami kuasa firman. Mengalami apa? Kuasa firman. Aneh ya, itu orang yang lainnya dengar-dengar khotbah juga nggak berubah. Kita dengar khotbah sekali berubahnya 180 derajat. Orang lain baca Alkitab dibolak-balik ya nggak ngerti-ngerti. Kita baca sekali, langsung mengalami kuasa Roh Kudus. Alami penggenapan janji Kristus. Meskipun kita dari waktu ke waktu dilatih kesabaran, tapi cepat lambat kita akan melihat dan menyaksikan kuasa firman dan penyertaan. Aneh loh. Aku ngomong apa terjadi? Kok bisa ya? Bukan ngomong yang salah, ngomong yang betul. Aku percaya firman ini. Tiba-tiba firman ini berkuasa dalam kehidupanku. Itulah ajaibnya memuji. Dia tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Tapi orang yang memuji Tuhan pasti menginginkan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Biarlah atau hendaklah perkataan Kristus kaya di tengah-tengah kamu. Ini berlaku di dalam hidup orang yang suka memuji Tuhan. Ini berlaku di dalam hidup seseorang yang menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani kepada Tuhan. Bukan sekali-kali, bukan jarang-jarang. Tetapi setiap hari memuji-muji nama Tuhan. Orang yang begitu akan alami kuasa firman dalam hidupnya. Selain itu, bukan hanya ada kuasa mujizat Allah, ada kuasa Roh Kudus. Kita juga dapat hikmat lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat. Katakan hikmat. Katakan hikmat. Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Kayaknya cuman ejreng-ejreng gitar nih yang bagi yang bisa. Ya, kayak begitu nyanyi-nyanyi, apa sih khasiatnya jreng-jreng nyanyi. Tapi waktu kita nyanyikan lagu dunia, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita nyanyikan lagu gereja, mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kita dapat hikmat Allah. Pastor Philip, hikmat Allah itu apa? Hikmat Allah itu permulaannya adalah takut akan Tuhan. Tetapi hikmat tidak berakhir pada takut akan Allah. Hikmat akan membuat kalian dewasa. Lebih pintar dari teman-temanmu. Kalau matematika harus belajar. Kalau Inggris juga harus belajar. Fisika apalagi. Tetapi hikmat itu bicara tentang akal budi kita. Teman-teman gak ngerti kalau itu salah. Kalian kok tahu itu mendukakan hati Allah? Siapa yang beritahu? Teman-teman lihat-lihat sesuatu yang jelek-jelek di internet, kalian bisa rasa gak enak sendiri. Teman-teman yang itu kok hatinya kebal ya, tapi hatimu kok peka sama Tuhan, tahu bahwa itu salah dan itu gak ada gunanya. Kalian gak mau ikut-ikutan. Itu hikmat. Itu hikmat diperoleh ketika kita memuji, menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Hikmat itu juga bukan sekedar sampai takut akan Tuhan, tapi pernah gak di sini ada orang, kalian pernah gini, misalnya AC rumah rusak, siapa yang AC rumahnya pernah rusak? Oh pernah ya ternyata ya. Lalu waktu AC-nya rusak, kalian bisa perbaikin gak? Atau panggil tukang? Panggil tukang, papa mama panggil tukang.
Kita otak-atik pakai remote-nya ya kan, remote-nya cetek, 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 cetek. Tambah rusak, pernah begitu nggak? Tambah di otak-atik tambah rusak. Tapi tukangnya datang, pakai tangga, naik ke atas, tek tok tak tok tak tok tak tok sedikit, atur ini itu, langsung dingin lagi sore ini. Kok bisa ya? Karena tukang punya hikmat untuk, tukang AC punya hikmat untuk AC. Mereka ngerti tombol mana yang dipencet. Mereka tahu saluran mana yang sumbat. Mereka tahu itu bocornya dari mana kok tes air dinginnya ke lantai. Mereka tahu. Kalau kalian mendekat ke Tuhan Yesus, kalian juga akan diberitahu sama Tuhan rahasia-rahasia kehidupanmu. Bukan AC, tapi hidupmu. Bukan pendingin ruangan, tapi masa depanmu. Kalian kan tiba-tiba ngerti aja panggilan kalian apa. Di hati kalian ada kerinduan-kerinduan yang dari Tuhan. Lalu nanti misalnya ada di sini yang belajar musik, tiba-tiba cepat maju seperti tadi yang kita lihat di sini. Kok bisa nyanyi? Kok bisa main drum? Ada di sini yang suka dengan angka-angka, hitung-hitungan, Tuhan tambahkan kecerdasan, belajar teorinya sedikit. Langsung nanti waktu memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan dengan mudah, teman-teman masih garuk-garuk kepala. Hikmat itu tidak berakhir di takut akan Tuhan. Hikmat itu membuat kalian jadi mahir dalam apa yang Tuhan panggil kalian lakukan. Itu hikmat. Pastor Philip ini dulu gak bisa khotbah. Gak semua kita dipanggil jadi pengkhotbah, meskipun kita semua dipanggil jadi saksi Kristus. Kita kan punya mulut. Mulut harus dipakai untuk menceritakan tentang Tuhan, bukan untuk gosip teman-teman. Bukan untuk fitnah orang lain. Pastor Philip dulu ini gak pernah bisa khotbah loh. Sungguhan, pernah sekali ya. Tak ceritain, tapi jangan cerita-cerita sama orang lain ya. Nanti malu Pastor Philip. Pastor Philip pernah pertama kali khotbah di Surabaya, di Indonesia itu yaitu di Surabaya. Waktu Pastor Philip berumur 19 tahun. Baru khotbah. Itu di depan siapa tahu nggak? Pastor Philip khotbah di depan tante-tante. Itu persekutuan ibu-ibu. Waduh, ngeri sekali. Lalu pada waktu Pastor Philip khotbah ya, nyampaikan firman, bahasa Indonesianya nggak bagus karena Pastor Philip dari kecil ada di luar negeri. Bahasa Inggris juga nggak bisa khotbah, tante-tante nggak ngerti. Jadi lucu, Pastor Philip khotbah sedikit, berhenti. Mereka lihat-lihatan gini. 1 menit baru bisa lanjut ke kalimat kedua. Karena harus susun dulu kata-kata. Sudah tak susun dengan hati-hati, tahu nggak apa yang terjadi. Mari kita semuanya tundukkan mata kita. Ketawa semua, tundukkan mata. Tunduk itu kepala. Mari kita pejamkan kepala kita. Tambah ketawa lagi, salah ngomong lagi. Bayangin, waktu Pastor Philip sudah selesai khotbah, udah gak sabar nih mau tak selesaikan. Udah malu rasanya gak tahan. Ayo ibu-ibu, tante-tante, ai di tempat ini, mari kita sama-sama tutup kepala kita. Ya gitu loh. Aku diketawain kayak gitu, ketawa, wah, aduh, malu. Ya. Mau ngomong mari kita berdoa, Pastor Philip salah ngomong lagi, mari kita berdosa. Mari kita tutup dalam dosa, tutup dalam doa, salah ngomong. Tetapi Pastor Philip terus mendekat ke Tuhan. Umur 19 tahun, Pastor Philip baru kenal Yesus 1 tahun. Tidak seperti kalian, seberuntung kalian gini dari kecil udah dididik dalam kebangunan rohani, dibesarkan dalam kerohanian. Pastor Philip baru kenal Tuhan itu umur 18, udah SMA lulusan. 1 tahun pertama, Pastor Philip itu salah-salah. Tapi waktu itu terus aja mendekat sama Tuhan. Pernah sekali, gak usah ditiru nih. Pastor Philip pernah doa itu sampai 4-5 jam memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu dalam kamar sendiri. Gak usah ditiru ya, gak perlu kita jadikan perlombaan. Siapa yang bisa lebih lama, nanti malahan sekali masuk kamar kalian gak keluar-keluar, besok baru keluar tertidur. Pastor Philip pernah doa 4-5 jam menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan pakailah aku. Worship, worship, worship. Nyanyi aja bisanya, nyanyi sama nangis. Lalu hadirat Tuhan penuh. Aneh, setelah itu minggu depan Pastor Philip buka mulut. Sesuatu terjadi. Ditambahkan hikmat. Lalu bahasanya Pastor Philip jadi bagus, bahasa Inggrisnya jadi juara di sekolah. Bahasa Indonesia bisa sendiri, padahal Pastor Philip itu di Indonesia cuma SD.
Bayangin kalau cuman SD, gak sempat SMP, gak sempat SMA. Mana bisa bahasa Indonesianya bagus. Tapi sekarang khotbah pakai bahasa Indonesia. Tuhan tuh tambah-tambahkan keahlian. Karena memang pastor dipanggil jadi pengkhotbah. Kalian dipanggil jadi apa suatu hari? Kalian akan dibuat Tuhan jadi mahir, jadi pintar. Karena hikmat akan membuatmu lebih hebat daripada orang-orang yang ada di dunia. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dari mana kita bisa dapat hikmat? Ya ini, dari Mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Coba semua, kepalkan tangannya ke atas begini, oke? Iya, kalau nanti ikuti Pastor Philip ya, 1, 2, 3, Mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Lagi kepalkan, termasuk semua yang live streaming di gereja-gereja kita. Oke, 1, 2, 3, Mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, ada kuasa firman. Di dalamnya ada hikmat-hikmat tersembunyi yang diberikan kepada kita. Yang rajin memuji dan menyembahnya. Oke, sekarang kalian catat ya. Catat di HP boleh, tapi bukan buat Instagraman atau buat chatting, oke? Atau kalau mau difoto silahkan. Mazmur pujian dan nyanyian rohani. Apa itu? Kita bacakan dulu sekarang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan Mazmur, katakan Mazmur. Dan puji-pujian, katakan dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani, katakan dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nomor 1, Mazmur, menyanyikan Mazmur di sini maksudnya. Poin pertama, Mazmur adalah kitab Mazmur yang dilakukan. Aha. Kalian tahu nggak di Alkitab di tengah-tengah, nggak persis di tengah sih, tapi kurang lebih di tengah. Ada yang namanya kitab Mazmur, itu kitab yang sangat panjang, totalnya 150 pasal, itu bukan pasal. Sadarkah kalian bahwa itu adalah 150 lagu? Mazmur itu lagu, cuman zaman dulu nggak ada teknologi seperti zaman ini, nggak ada voice recording. Makanya nggak ada CD, nggak ada DVD, nggak ada Bluetooth, nggak ada Spotify, nggak ada internet. Jadi lagu-lagu ini dibikin lalu cuma ditulis liriknya. Melodinya hilang. Bukan jadi nyanyian tapi jadi bacaan. Padahal Mazmur itu adalah lagu, 150 lagu yang diselipkan di tengah-tengah Alkitab supaya kita selalu jadikan pusat hidup kita adalah memuji dan menyembah. 150 lagu. Jadi Mazmur itu sebenarnya ada melodinya. Dan di sini ayatnya bunyinya kita harus menyanyikan Mazmur. Makanya Pastor Philip kita ini nunggu kalian-kalian tuh nanti diantara kalian akan ada yang diurapi jadi penggubah pencipta lagu. Tapi kalian gak usah ciptakan lagu baru dulu. Mazmur ini aja kasih melodinya. Coba ya Pastor Philip akan tunjukkan beberapa Mazmur yang sudah jadi lagu. Tapi mungkin lagu ini asing di telingamu. Karena kita ini beda lagu, beda generasi, makanya beda melodi. Contoh ya, mungkin kedengaran di telinga kalian sudah kadaluarsa, sudah jadul nih. Atau bahkan lagu lama ini terdengar sebagai lagu baru karena kalian belum pernah mendengarkannya. Bahkan mungkin papa mama kalian tahu, om tante kalian tahu, mungkin guru kalian tahu. Tetapi kalian mungkin belum pernah mendengarkannya. Misalnya munculkan Mazmur 119 ayat yang ke 105. Lihat ini ya. Coba dibaca, baca. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kuncinya dibenerin dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahkan ada Inggrisnya loh. Begini Inggrisnya. Your word is a lamp unto my feet
and a light unto my path. Bahkan ada lagu ejaan lama. Begini bunyinya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalian tadi baca lagi yuk tadi. Firman Tuhan di Mazmur munculin lagi. Munculin, ya 1, 2, 3 kita baca. Bukan, yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Mazmur itu harusnya nggak dibaca, harusnya dinyanyikan. Wong awalnya Mazmur itu lagu kok. Puji Tuhan, zaman dulu kalian belum lahir. Ada orang yang kasih melodi, makanya bunyinya begini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi ya, kasih sedikit lekukan supaya lebih enak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahasa Inggrisnya ya, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kasih gereng sedikit supaya lebih garang. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siapa yang pernah dengar lagu ini? Oh pernah ternyata lo. Kalian sudah dilahirkan waktu lagu ini. Kok hebat? Ini lagu lama sekali loh, tapi gak selama zaman dinosaurus. Sekarang tak tunggu kalian. Gereja menunggu kalian akan memberikan melodi kepada 150 lagu Mazmur itu. Tapi kalian gak bisa asal kasih melodi. Kalian harus banyak memuji menyembah, baru Tuhan wahyukan di hati kalian melodinya. Ada lagi. Mazmur 119 sekarang ayat yang ke-11. Ya, yang tadi. Dalam hatiku, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kira-kira gini bunyinya zaman dulu mungkin ya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Pastor Philip dulu itu bukan teladan yang baik. Pastor Philip dulu orangnya emosian. Kadang-kadang dilihatin orang aja, Pastor Philip kata, apa kamu lihat, gak baik dulu orangnya, Tuhan ubahkan. Suatu hari setelah Pastor Philip diubahkan Tuhan, ada orang yang nyetir mobilnya itu nyerempet. Panas, pernah lihat papa panas? Jangan angkat tangan, nanti papanya malu. Pada waktu mulai panas gitu, Pastor Philip mau marah sama orang itu kan. Mau marah, mau serempet balik. Tiba-tiba Mazmur ini bunyi. Tapi bukan sebagai bacaan. Lagu ini lagu lama juga, malah lebih lama dari lagu yang tadi. Maka perkataanmu telah. Tiba-tiba bunyi begini. Ku taruh dalam hatiku. Lagi nyetir nih. Supaya jangan Philip berdosa padamu. Lebih tinggi lagi. Maka perkataanmu telah. Lagi nyetir nih, bayangin, lagi mau marah nih. Ku taruh dalam hatiku. Pastor Philip umur 18 waktu itu. Supaya jangan Philip berdosa padamu. Tambah tak kerasin nyanyinya karena orang itu terus cari gara-gara. Ngebel lagi di belakang. Din. Supaya jangan aku berdosa padamu. Sampailah Pastor Philip ke rumah dan jadi hamba Tuhan hari ini. Gak jadi seorang petinju, petarung. Haleluya. Indahnya Mazmur. Ini yang dimaksudkan di ayat ini. Hendaknya kamu menyanyikan Mazmur. Ayo anak-anak,
Pastor Philip tantang kalian. Belajar yang benar dan juga kembangkan talentamu. Siapa tahu di antara kalian nanti akan mulai rajin lakukan kitab Mazmur. Karena Alkitab berkata kamu harus menyanyikan Mazmur. Amin. Kedua, tadi kan apa? Mazmur lalu apa? Ada pujian. Puji-pujian itu apa? Poin kedua tuliskan di sini. Puji-pujian adalah lagu-lagu baru yang diciptakan. Jadi bukan ayat-ayat firman, tapi lagu-lagu yang diciptakan dari hati seseorang. Tetapi lagu-lagu yang diciptakan itu adalah untuk Tuhan. Kalau kalian cari di ayatnya nggak ada. Tapi yang pasti nggak melanggar firman loh ya. Jangan ada lagu yang begini. Oh haleluya, mari kita memberontak sama papa mama. Wong firman Tuhan berkata perintah Allah kelima itu janganlah hormatilah orang tuamu. Nggak mungkin melanggar firman. Tapi lagu-lagu baru ini nggak ada di Alkitab. Yang ada di hati orang itu yang buat lagu. Lalu dinyanyikan sama jemaat. Misalnya, Yesus, kau sungguh baik. Tahu lagu ini nggak? Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Coba dicari. Ini lagu ayatnya di mana? Yang bisa pulang bawa hadiah. Cepat. Di Alkitab di mana? Ya nggak ada. Pastor Philip tadi kan sudah ngomong, kalau puji-pujian itu nggak ada di dalam ayat firman. Puji-pujian ini adalah lagu-lagu baru yang diciptakan dari hati seseorang untuk Tuhan. Siapa yang tahu lagu ini? Ikut nyanyi yuk. Sekalipun gak ada di dalam Alkitab, lagu ini pasti dari hati seseorang yang mencintai Alkitab dan mencintai Tuhan yang ada ditulis di dalam Alkitab kita. Yesus, come sing with me. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sambil mengangkat tangan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita latih diri untuk memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ulangi bagian terakhirnya. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terakhir kali, sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita barusan menyanyikan puji-pujian. Bukan mazmur, bukan nyanyian rohani, tapi puji-pujian, lagu yang diciptakan baru, lalu dinyanyikan oleh jemaat Tuhan. Siapa yang bersyukur hari ini bisa memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, bukan hanya mazmur, puji-pujian, tapi juga nyanyian rohani. Bahasa Inggrisnya begini, spiritual songs. Luar biasa. Ini bukan lagu apa ya kita nyanyi hari ini, bukan. Ini bukan, kita lihat di mazmur ya, mana ya? Oh seperti hirusa rindu, mazmur itu. Bukan. Spiritual song itu nggak ada di buku lagu, nggak ada di Alkitab dalamnya tertulis kata-katanya, dan juga tidak bisa diciptakan oleh seseorang. Apa itu spiritual song? Tulis ini. Nyanyian rohani adalah menyanyi atau menyembah dalam roh. Ini spiritual song. Ini lagu nggak bisa dibuat sama orang. Dan tidak ditemukan di ayat. Ini lagu di dalam diri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa menyembah, menyanyi dalam roh dengan bahasa lidah seperti yang Tuhan berikan kemampuan itu saat kita menerima berkat Pentakosta ketika seorang anak Tuhan dibaptiskan ke dalam Roh Kudus. Ini spiritual song. Coba Pastor Philip tanya dulu ya di sini. Siapa di sini yang belum bisa berbahasa roh? Angkat tangan. Wah, ini pasti generasi baru. Setiap kali KKR selalu didoakan pencurahan, banyak yang terima. Lalu sekarang banyak lagi yang belum berbahasa lidah. Hari ini kita minta ya sama Roh Kudus. Supaya kalian bukan hanya bisa bahasa roh. Tapi supaya kalian bisa menyanyi dalam roh. Siapa mau menyanyi atau menyembah dalam roh? Angkat tangan. Oh haleluya. Misalnya nih. Misalnya. Kalian sudah kepingin punya anjing lama sekali. Aduh, pingin sekali loh. Papa mama bilang, enggak, nanti kotor siapa yang rawat. Itu tanggung jawab besar tahu. Tahu enggak itu tanggung jawab besar. Nanti kalau dia buang kotoran di rumah, kencing-kencing sembarangan gimana? Lalu kalian mulai berdoa sama Tuhan. Doa ya kan? Lalu kalian dapat. Tapi kalian enggak tahu suatu hari ulang tahun umur 10. Umur 12, ulang tahun umur 12. Papa mama kasih surprise, kasih kejutan. Pulang ke rumah kalian buka kado, loh kok dapat mainan anjing. Apa ini Pak? Oh ini kan mainan anjing. Percuma kita kan gak punya anjing. Tiba-tiba mamanya datang masuk ruangan. Ini anjingnya. Senengnya. Kalian sudah minta anjing itu lama. Waktu kalian ambil anjing itu, kalian gak bisa ngomong apa-apa. Ngomong thank you, gak keburu. Karena udah nangis dulu. Mau ngomong ye hore juga belum sempat. Mengapa? Karena hatinya terlalu semangat. Jadi anjing itu dipegang di sini sambil gini. Gak ada kata-kata. Tapi itu meluapkan semua perasaanmu ya kan? Tapi jangan sampai dipenyet lo ya. Kalau sampai dipenyet anjingnya wafat. Rest in peace. No more dog next year. Wes gak tahu pokoknya seneng. Lihat ini, Pastor Philip itu untuk supaya kalian ngerti bertindak seperti monyet. Papa mama bisa ngomong itu gak ada artinya gak bahasanya. Itu meluapkan yang ada di dalam hatimu yang sudah nunggu lama. Tahu nggak? Itu sama hewan. Tapi waktu kita menyembah pencipta kita, bukan ciptaan.
Kadang-kadang Tuhan kasih kita sebuah cara untuk meluapkan sesuatu yang begitu dalam. Otak kita lewat, bahasa lewat, badan kita lewat. Sesuatu yang begitu dalam sampai pada waktu kita pertama kali dikandung mama. Cuman ada detak jantung, duk, duk, duk. Roh manusia dihidupkan saat terima Tuhan. Dipenuhi saat mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita menyembah Tuhan ada satu titik. Lagu manapun juga yang ada di gereja gak bisa mewakili sukacitamu. Dan semua bahasa, kata-kata kalimat, bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia, bahasa apapun juga gak bisa cukup untuk menjelaskan kasihmu. Disitulah masuk nyanyian roh. Nyanyian rohani. Ketika kita hanya bisa berbahasa lidah tapi pakai melodi. Wow, worship. Dan itu suasananya gak bisa dijelaskan. Suasana sorga senengnya ketemu Bapa. Roma 8, orang yang berdoa dalam roh. Roh Kudus yang berdoa melalui dia. Bapa tahu apa yang diucapkannya. Itulah menyembah atau menyanyi dalam roh. Itulah nyanyian rohani. Kalian nanti kalau bangun mesbah keluarga sama papa mama. Worship sama-sama di rumah ya kan. Ada doa malam atau gimana. Alangkah baiknya anak-anak bukan hanya bisa ikut nyanyi. Tapi sampai menyembah pun bisa. Listen. Lihat saya sebentar. Nyanyian rohani ya. Ini munculkan dulu aja tiga-tiga nih. Kalian lihat ya. Kalian mau foto silakan. Saya kasih sebuah peragaan. Habis ini. Listen. Hari ini kita pelajari Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Mazmur adalah kitab Mazmur yang dilakukan. Ini satu tipe lagu atau nyanyian. Satu cara untuk memuji Tuhan. 2. Puji-pujian adalah lagu-lagu baru yang diciptakan. Kalian sudah ngerti sekarang kan? 3. Nyanyian rohani adalah menyanyi atau menyembah dalam roh. Pastor Philip mau main gitar tapi kalian gak boleh ketawa ya. Kenapa? Karena Pastor Philip gak pinter main gitar. Cuman bisa main di dalam 2 kunci saja. Karena gak pinter itulah saya berani main. Supaya semuanya merasa kalau dia bisa, aku bisa. Bahkan main gitarnya Pastor Philip aja pasti kalah jauh sama David WL kita. Ya. Tapi saya yang mainin aja supaya kalian bisa rasakan mainan saya gitar gak enak tapi Tuhan senang kok. Mau apa? Kita gak usah pinter. Tapi saya dorong kalian harus bisa nyembah. Kalau mesbah keluarga sama papa mama jangan bengong aja. Papa mama nyanyi sampai nangis-nangis gitu kalian. Nyembah itu dari roh. Nah kalau gak punya, kalau kosong rohnya ya minta toh diisi sama Roh Kudus. Karena orang bisa nyembah Bapa itu. Hikmatnya, kuasa firmannya lebih dari hikmat dan kuasa firman adalah, listen, keintiman dengannya. Nggak ada yang bisa gantikan itu. Nyanyian rohani itu seperti apa? Ini bukan peragaan ya, saya mau ajak dari sini, saya minta PAW nanti naik waktu saya kasih cue. Saya ajak kalian ini bukan dengar khotbah, kalian ikut saya nyembah. Saya pakai kunci G ya, sederhana, ejreng-ejreng biasa ya. Lagu lama lagi. Lagu Haleluya 12 kali, tahu lagu Haleluya 12 kali? Itu lagu Haleluya 12 kali diulang Tuhan datang. Maksudnya Haleluya 12 kali itu lagu yang gampang sekali diulang-ulang, gak kerasa sampai Tuhan datang kita bisa ulang-ulang. Ini nyala, udah nyala atau belum? Belum ya? Dengar. Simple ya, gak tahu kalian pernah dengar lagu ini gak? Tapi dulu Pastor Philip waktu saat teduh pribadi pakai gitar sendiri. Pastor Philip suka nyanyi lagu ini karena sangat sederhana, gampang diikuti. Kalian bisa pakai lagu kalian sendirilah. Alangkah baiknya kalau kalian bisa main alat musik juga. Orang sedewasa Pastor Philip sekarang gini itu udah telat-telat lah kalau mau bilang belajar musik atau apa. Kalau kalian cepat. Belajar bahasa, belajar musik, belajar apapun itu cepat. Makanya jangan males. Bisa satu alat musik itu keuntungan. Papa mama nanti kalau nyanyi itu gak nyanyinya itu. Papa nyanyi kunci G, mama nyanyi kunci stang. Kuncinya miring-miring sendiri. Tapi kalau ada satu anak yang bisa mainin gitar kan enak. Ada anak yang bisa mainin keyboard kan enak. Keyboard murah-murah juga banyak. Gampang. Pastor Philip suka lagu nyanyi ini. Kenapa? Langsung bisa bermazmur dalam roh. Langsung bisa menyembah dalam roh. Karena kuncinya sederhana. Lagu itu seringkali yang Pastor Philip nyanyikan waktu saat itu gini ya. Ini bukan peragaan.
saya mulai bawa kalian masuk lebih dalam lagi, oke? Haleluya, 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 Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Yang bisa ikut saya nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, aku suka memuji-Mu Tuhan. Aku senang menyembah-Mu sebab Kau terlalu baik bagiku. Hatiku rindu selalu senantiasa bermazmur lagu-lagu baru. Sebab ku cinta padamu Tuhan, sampai seterusnya. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Kau sungguh mulia. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, setiap kali aku pikirkan, tak dapat ku menyelami hikmat-hikmat-Mu Bapa. Aku hanya bisa diam dan berkata Kau benar. Mari kita bermazmur, yang bisa bermazmur anak-anak. Udah lupakan kanan kirimu. Mari kita buat lagu bersama-sama. Kalau kita nggak bisa, nggak tahu mau ngomong apa, cukup katakan haleluya. Katakan ulang lagi haleluya. Jikalau kau tak tahu harus mengucapkan kata apa untuk senangkan Dia, cukup serukan dari hatimu sesuai melodi dan kuncinya. Bilang haleluya. Oh, anak-anak berdiri, anak-anak saja. Haleluya. Presiden worship mulai naik. Haleluya. Semua anak-anak katakan haleluya. Oh, ini bukan lagu yang ada di gereja, tapi spontan keluar sekarang. Just sing with me, hallelujah, hallelujah. Pokoknya bersama
hati memuji, yang menyembah Tuhan bertata di atas dirinya. Tuhan penuhi umatnya. Sing with me anak-anak, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ayo anak-anak, lift up your hands and worship. Oh, haleluya. Oh, Ramamayase, Yaralamayase, Nananamas, singing in spiritual song. Oh, hallelujah. Take it from here, hallelujah. Worship Him. Let's sing our spiritual song to Him. Oh, Ramaya, Maralamayase, Nananamayase, Yaralamaya, Ralamayase, Yaralamayase, Ramayasane, Yaralamaya, Mayaramayase. That's good, come on. Yaralamayase, Nananamu, Yaralamayase, Ramaya, Ralamayase, Nananamu. Hallelujah. Listen kids, saya tidak akan memberikan altar call atau apa. Tapi kalau kalian rindu, tidak diganggu atau bisa konsentrasi, kalian berkata, Pastor Philip, I want to get serious with this. Saya mau hari ini untuk memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tempat toh masih cukup-cukup saja, it's okay. Kalian kalau mau merasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh waktu memuji menyembah, jangan hiraukan orang kiri kanannya. Dan kita juga gak akan mainan. Kalau kalian memang mau ya, saya buka depan sini. Maju aja, angkat tangan di sini, just worship Him. Just worship, come. Just come here, just worship. Haleluya, haleluya. Just worship ya, maju bukan untuk having fun. Maju to worship. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu dengan bisikan ke telinganya. Ku mau memuji, sing kids. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Coba angkat tangan sambil menengadah, lihat Bapamu di sorga dengan iman. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan segenap hati, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, mari kita
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Lihat saya sebentar. Kita barusan menyanyikan lagu-lagu pujian. Sebentar lagi saya akan bawa kalian semuanya masuk untuk menyanyikan nyanyian rohani. Siapa yang belum berbahasa roh tadi angkat tangan? Tetap diangkat tangannya. Ikuti saya berdoa. Setelah kalian berdoa ini, Pastor Philip berkata amin. Pastor Philip akan nyanyi dalam roh. Kalian sudah diberi sama Tuhan, tinggal mengikuti. Jangan hanya berbahasa roh. Setelah kita berdoa, menyanyilah dalam roh. Bahasa roh gak bisa belajar, tapi kalau kalian minta, Tuhan berikan sekarang juga. Tapi nanti ketika kalian diberikan, ikut sama kami menyanyikan nyanyian rohani. Saya tidak ajak kalian untuk berbahasa lidah, tapi menyanyi, menyembah dalam roh, menyembah dalam bahasa roh. Amin. Yang angkat tangan tinggi-tinggi tadi, ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, saya haus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah. Penuhi saya Tuhan, agar aku jadi saksimu, agar aku jadi penyembah dalam roh dan kebenaran, agar aku menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Are you ready? Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Iya dalam nama Yesus. Ina dalam nama Yesus. Iya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya dalam nama Yesus. Dalam nama. Mari kita worship in the Spirit of God. Ora maya ramaya sana na na maya so. Hallelujah. Iya dalam maya ramaya so. Iya dalam maya se. Iya dalam maya so. Iya dalam maya so. Ramaya so. Ina mara maya so. Let's sing spiritual song. Mari kita nyanyikan nyanyian rohani. Biar Tuhan ajak anak-anak kecil untuk menyanyi dalam rohnya, menyanyi dengan karunia. Orang marah mata kabaya marah mata kabaya se. Orang marah marah. Haleluya, ramaya se. Oh, ramaya ramaya sana namo. Iya ramaya sana ramaya. Anak-anak, terus berdoa masuk dalam aliran ini. Jangan berhenti sampai lebih banyak lagi yang menerima bahasa roh pertama kali. Sampai lebih banyak lagi yang dibaptiskan dalam Roh Kudus. Oh, Roh Kudus dicurahkan. Dia membangkitkan penyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Orang maya marah sana marah. Dulu marah sana marah. Ina marah se. Ina Mari kita semuanya, orang tua juga bangkit berdiri, kita dukung anak-anak kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua tangan tolong diturunkan. Saya tanya ya anak-anak, kalian yang barusan menerima bahasa roh langsung bisa nyanyi dalam Roh Kudus. Dalam hitungan ketiga, angkat kedua tanganmu. Saya mau lihat kalian di mana.
1, 2, 3 yang barusan menerima bahasa roh, angkat tangan. Oh, look at that, look at that. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Tangan diturunkan. Yang masih belum terima bahasa roh sampai sekarang ini, angkat tangannya. Masih ada. Kalian yang sudah terima tadi, kita akan doa sekali lagi. Kalian lihat orang-orang tangannya terangkat, jangan diturunkan. Pegang pundak mereka ya. Yang belum terima nanti tolong dipegang pundaknya. Kita akan worship sama-sama dengan iman. Kita bawa mereka masuk ke arus Tuhan. Oke, kita doa sekali lagi ya. Yang mengangkat tangan, yang masih tersisa, belum terima bahasa lidah. Sekarang kita berdoa, bahkan Alkitab mengatakan Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat. Ini waktunya pencurahan terjadi. Ikuti saya berdoa lagi, yang angkat tangan ya. Papa mama dukung mereka ya. Ikuti saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya masih haus. Saya tetap percaya saya bisa menerimanya hari ini. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa roh. Aku ingin menyanyikan nyanyian rohani. Aku ingin menjadi saksimu di mana-mana. Tuhan Yesus, aku haus. Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, aku minta, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu sekarang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika saya berkata amin, kita bukan berdoa dalam bahasa roh, kita menyembah di dalam roh. Haleluya. Amin. Singing spiritual song. Receive, terima dalam nama Yesus. Penuhi gedung ini dengan nyanyian rohani. Oh haleluya. Bapa, curahkan roh-Mu Tuhan. Orang agama Yasir, ia marala maya sadara labon. Receive orang maya barabata gama Yasir. Inana maya barabata gama Yasir, nana maya maya baralaba. Haleluya. Shiana la maya la maya 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 la maya Yasir. Inana la maya sana la maya Yasir. Inana maya barala maya sana la maya baralamo. Haleluya. Shiara la maya barala baraba. Receive di dalam nama Yesus. Orang agama ya ramatagama ya sana ramatagama. Inana maya barala maya se. Iara la maya barala maya se. Iara la maya raba. Iara la maya raba. Haleluya. Worship Him. Mari kita menyembah. Haleluya. Orang mayana, mari kita memujinya. Iara maya sana ramo. Iara maya barala maya barala maya so. Haleluya. Iara maya maya se. Haleluya. Haleluya. Saya minta semua tangan diturunkan. Sekarang dalam hitungan ketiga, semua yang pertama dan yang kedua, yang barusan hari ini menerima bahasa roh, bahkan bisa menaikkan nyanyian rohani, bahkan barusan menyembah dalam roh untuk pertama kali dalam hidupmu. Tolong diangkat kedua tangannya sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Are you ready to lift Jesus up? Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Siapa diberkati Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Yang belum mendapatkan tetap minta. Sebab semua akan indah tepat pada waktunya. Yang sudah memperoleh bahasa roh tadi, rajin-rajin ya memuji menyembah Tuhan. Hikmat Tuhan akan turun dalam kehidupan kalian. Siapa rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan? Come on, take the stage. Kasih tepuk tangan untuk praise and worship kita. You make me strong when I'm sad. You cheer me up. 'Cause Jesus, you're source of my joy. Every day, come on. Every day and every step, God with me. I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're source of my joy. Kita mau lompat ya? 2, 3, come on. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. One more time, come on. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy. Mari semua ikut bareng kami. Whoa. Sing when I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're source of my joy. Every day, come on. Every day and every step, God with me. I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're source of my joy. 1, 2, 3, come on. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. One more time, come on. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy. Kita mau menari bagi Tuhan ya. Coba ya. And a 1, 2, 1, 2, 3. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, sing with me. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, come on, jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. One more time. Jump to the left, shout joy. Shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu kali lagi dalam hitungan ketiga kita teriakan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Praise the Lord. Kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian. Gak apa-apa, pelan-pelan. Sambil kalian jalan ke tempat duduk, Kak Popo mau sapa nih. Siapa yang baru pertama kali datang ke ibadah Eagle Kids Gereja Mawar Siaran di tempat ini? Ada? Ya? Kalau kalian baru pertama kali datang, kita mau sama-sama sambut setiap kalian. Ayo teman-teman, kita sambut dengan salam kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home.
pertama kali datang pengen kenal sama kita, pengen tahu. Itu tadi kok ada yang ngajakin ikut CG Kids, itu apa ya? Ada kelompok sel anak-anak dari usia TK sampai SMP. Bahkan papa mama yang belum ikut connect group kelompok sel juga boleh datang ke Welcome Home Lounge. Kakak kasih bocoran, teman-teman Welcome Home Lounge antusias sekali untuk menyambut kalian sampai ruangannya didekor. Karena acaranya spesial, teman-teman barunya semuanya istimewa. Jadi nanti mampir ke sana ya. Nanti kalian akan diajak untuk ikut connect group supaya ada komunitas teman-teman yang membangun. By the way, Kak Papa mau tanya, siapa yang punya Koko Cece SMP SMA kuliah? Banyak ya? Kalau di gereja kita namanya Army of God. Ada kabar gembira. Kalian kasih tahu Koko Cece kalian, papa mama juga boleh kalau punya anak-anak muda. Bulan Maret kita ada yang namanya Army of God Conference. Ini konferensi untuk anak-anak muda dan kabar baiknya. Coba yang voltager mana, angkat tangannya voltager. Yang voltager shout haleluya. Haleluya. Wih, banyak juga. Khusus tahun ini di Army of God Conference, teman-teman voltager juga boleh join. Wow, caranya gimana? Izin sama papa mama pasti karena acaranya padat ya. Ada Jumat malam, ada Sabtu dari pagi sampai malam. Jadi harus benar-benar rindu. Dapat izin papa mama, lalu janjian dah dengan teman-teman CG Voltage-nya. Janjian sama CGL-nya, janjian sama coach-nya, janjian sama TL-nya. Nanti duduk rame-rame ya. Siapa yang mau ikut Army of God Conference? Segera daftar ya. Ada app-nya, bisa minta tolong papa mama. Oke? Ya, masa kita pisah sih? Enggak. Seperti yang tadi Pastor Philip bilang, kita punya ibadah voltage setiap Sabtu jam 1 di sini. Di tempat ini siapa yang selalu datang ke sini? Bukan cuma di sini jam 1, kan jauh di barat. Rumahku kan jauh dari sini. Ada juga di wilayah timur jam 5. Ibadah voltage untuk umur 9 tahun. Kelas 4 sampai kelas 7. Nanti kalau kalian lihat di depan ini anak-anak yang melayani. Mereka juga adalah anak-anak voltage. Yang lagi Servo Kids, ayo segera daftar pelayanan juga ya. Mari kita semua, kita akan berdoa untuk persembahan. Kakak undang semuanya, mari bangkit berdiri. Kita angkat persembahannya sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, sampai nanti kami pulang ke rumah, di rumah kami bersama dengan papa, mama, bersama dengan kakak, adik. Dimanapun kami berada, khususnya waktu kami saat teduh bersama keluarga, hadirat-Mu nyata ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau kasih persembahan, Tuhan berkati supaya persembahan kami bisa dikelola dengan baik oleh gereja untuk menolong orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang susah. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu membangunkan bagi Tuhan 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid. Tuhan, kami berdoa supaya banyak gereja dibangun di mana-mana, di kota-kota, bahkan sampai ke luar negeri ya Tuhan. Kasih kemampuan untuk gereja bisa mengelola setiap persembahan kami dengan baik. Dan juga berikan berkat untuk papa dan mama kami. Berkati pekerjaan mereka, akan ada berkat untuk kami nikmati. Ada berkat untuk ditabung dan ada berkat yang ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Mari angkat tangan sama-sama.
pulanglah dari tempat ini bukan dengan jiwa yang hampa lagi, tapi dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru. Pulanglah dengan kasih setia dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap keluarga. Kami berdoa setiap keluarga ada hadirat Tuhan di dalamnya. Kami berdoa setiap keluarga ada pujian, penyembahan dan doa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga. Diberkatilah anak-anak yang masih sekolah. Tuhan kasih hikmat, kepandaian. Mereka akan menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, anak-anak yang taat dan hormat, mengasihi papa dan mama. Terimalah berkat yang terbaik. Kami juga melepaskan berkat untuk anak-anak yang akan dibaptis setelah KKR ini selesai. Kami minta Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di setiap kolam baptisan. Biarkan mereka memateraikan keselamatan dengan ketaatan mereka dalam baptisan. Urapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan. God bless you. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Oh, Jesus, I want more. In you I make new, saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Oh, there is no one else like you, there's no one else like you, Jesus. Oh, Jesus, I want more. For you alone, you will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you.